Kita bahas ulang ayat 32 surat An-Nisa ini. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kalau kita lihat tafsir ini secara literal, maka kita akan melihat ada penafsiran yang tidak tepat. Tidak tepatnya ada di mana? Wala tatamannau, dan janganlah kalian bertamanni. Tamanni itu menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka di dalam kajian-kajian kebahasaan dibedakan antara tamanni dengan tarajji. Tarajji itu berasal dari kata roja, yarju. Maka kemudian di dalam tasawuf ada istilah roja. Roja itu adalah harapan. Harapan yang bisa terwujud. Kalau tamanni adalah angan-angan. Kenapa disebut dengan angan-angan? Karena tidak bisa terwujud, hanya angan-angan saja, bukan cita-cita. Kalau cita-cita itu bisa terwujud, tapi kalau angan-angan tidak terwujud, maka tidak boleh panjang angan-angan. Wala tatamannau, dan janganlah bertamanni, mengharapkan sesuatu yang tidak bisa terwujud. Mengharapkan sesuatu yang faddola telah memberikan kelebihan. Siapa yang telah memberikan kelebihan? Allah bihi, dengannya memberikan kelebihan ba'dakum, sebagian kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Saya ingin menekankan kalimat atau frase ba'dakum ala ba'd. Di dalam Al-Quran ada pola kalimat seperti ini, frase ba'dakum ala ba'd, kemudian ba'dahum ala ba'd. Coba kalian cek dulu di dalam Al-Quran ada berapa kali itu ba'dakum ala ba'd, ba'dahum ala ba'd itu. Kalian cek langsung ada berapa kali? Cara ngeceknya gimana? Ngetiknya apa? Kalau kalian nggak pengalaman nanti juga munculnya beda lagi. Ngetiknya apa? Ya salah itu kalau begitu, ba'dahum ala itu. Caranya mengetiknya ala ba'd. Karena kalimatnya ada ba'dakum ala ba'd, ada ba'dahum ala ba'd. Pertama, jadi ada berapa pola begitu itu? Berapa? Yang masuk pola begini ini satu, ada di surat Al-Baqarah ayat 253. Kemudian surat An-Nisa ayat 32. Dua ya, surat An-Nisa ayat 34, 3. Kemudian surat Al-Anfal ayat 37. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 4. Surat An-Nahl ayat 71. Yang keberapa itu? 6 ya. Surat Al-Isra ayat 21. Kemudian Al-Isra ayat 55 itu termasuk ya. Karena humnya, domirnya diganti dengan an-nabiyyin. Berarti keberapa itu? Ke-8. Al-Mu'minun ayat 91. Kemudian surat An-Nur ayat 58. Kemudian Shad ayat 22. Yang keberapa itu? 11. Kemudian surat Shad ayat 24. Itu ke 12. Kemudian surat At-Tur ayat 25 ke 13. Kemudian surat Al-Qalam ayat 30 ke 14. Berarti ada pola dengan frase ba'dakum ala ba'd, kemudian ba'dahum ala ba'd, kemudian apa lagi? Ba'dahu ala ba'd. Perhatikan tuh 14 ayat tadi, perhatikan dengan baik. Di situ kita bisa menemukan kalau ada frase begitu itu, maka masing-masing pihak memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Tetapi kesalahan penafsiran yang ada di tafsir ini, tafsir yang kita kaji ini, kekeliruannya, kritik kita ya. Kita sebenarnya agak anti mengatakan kekeliruan atau kesalahan. Kita melakukan kritik terhadap tafsir ini karena ba'dahum ala ba'd, ba'dakum ala ba'd ini diartikan dengan perspektif yang mengunggulkan satu pihak. Dalam konteks ini, kalau yang dibahas antara laki-laki dan perempuan, maka yang dianggap memiliki keunggulan adalah laki-laki. Seperti di ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat berapa itu? Ayat 34, ada di halaman yang sama ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Nah ini para kohati ini mestinya memiliki paradigma yang bagus. Kenapa? Ini saya perlu ingatkan ya. Karena
wacana keislaman ini mestinya memang bertingkat-tingkat, dan karena bertingkat-tingkat itu maka kita harus melakukan pembagian tanggung jawab. Pembagian tanggung jawabnya bagaimana? Pembagian tanggung jawabnya adalah orang-orang yang masuk dalam kategori intelektual muslim ini harus memiliki tugas yang berbeda. Ada orang yang bagus untuk menghadapi orang-orang awam. Kayak saya ini kan nggak cocok menghadapi orang awam, tidak cocok, tidak punya skill yang cukup untuk menghadapi orang awam. Kenapa? Kalau menghadapi orang awam kita harus pandai melucu, ya, harus membuat mereka tertawa, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang simpel, bahasa-bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Lah saya nggak bisa. Mereka perlu untuk mendapatkan pemahaman tentang keagamaan walaupun levelnya nggak tinggi. Ini untuk kalangan yang menengah ke bawah dalam konteks pendidikan. Nah, ini berarti levelnya adalah orang-orang yang sekolahnya kira-kira adalah SD. Kemudian ada yang level menengah, ada menengah bawah, ada menengah atas. Yang pendidikannya adalah SMP dan SMA. Saya itu kalau mau ceramah kan selalu nanya tuh kepada Nabil, kepada siapa yang bersama dengan saya, kepada Via, kepada Bang Ahmad, Mat, ini nanti ini saya harus menyampaikan apa gitu. Selalu kan nanya begitu kan? Karena kalau saya menyampaikan wacana yang saya sampaikan di sini, kira-kira orang yang ada di situ pasti nangkap apa enggak? Ya enggak, belum tentu. Kenapa? Karena untuk menangkap wacana yang kita berikan mesti ngerti ilmu alat. Kemudian levelnya apa? Level mahasiswa. Level yang pendidikannya adalah pendidikan tinggi sampai tinggi sekali. Seperti ini, saya menjelaskan tentang bima faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Yang ini adalah wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kemudian kalian saya minta untuk melihat polanya. Ternyata ada pola seperti ini sebanyak 14 kali di dalam Al-Qur'an. Tetapi sebagian intelektual muslim tidak menyadari ini dan kemudian memahami ayat begini ini dengan tidak tepat. Sehingga kemudian misalnya mengartikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim secara keliru. Sehingga kemudian yang superior adalah laki-laki. Padahal kalau di sini tidak, ya. Konteksnya adalah wala tatamannau tadi, wala tatamannau, dan janganlah mengharapkan sapa kalian, mengharapkan ma sesuatu yang faddala telah mengutamakan, telah mengunggulkan di sini nih. Siapa yang mengunggulkan, mengutamakan? Allahu Allah, melebihkan, ya, bihi dengannya ma, melebihkan ba'dakum sebagian kalian ala ba'din atas sebagian yang lain. Jadi kalau ini kanan saya ini perempuan, kiri saya adalah laki-laki, berarti melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Juga maksudnya begini, melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain berarti bisa melebihkan perempuan atas laki-laki dan juga sebaliknya melebihkan laki-laki atas perempuan. Itu polanya begitu. Coba perhatikan semua tadi 14 ayat tadi itu. Nanti akan begitu. Ya, yang kita pahami akan seperti yang saya katakan tadi itu. Nah, ini diartikan atau ditafsirkan dengan min jihadid dunya. Dari jihad, apa artinya jihad? Orientasi, ya, berupa orientasi dunia, alidini atau agama, li alla yu'addi, agar tidak apa ini? Agar tidak apa? Agar tidak apa? Tadi? Agar tidak menimbulkan, arti aslinya mendatangkan, agar tidak menyebabkan apa? Ma ilat tahasudi, kepada saling hasad, saling iri dengki, wattabagudi, dan saling marah, saling benci gitu. Nah ini nggak boleh karena masing-masing memiliki keunggulan. Misalnya gini loh, misalnya teman kalian itu dapat apa? Beasiswa. Kamu dapat beasiswa nggak? Ada yang dapat beasiswa? Satu Hilda itu dapat beasiswa. Beasiswa apa? KIP. KIP itu apa? Kartu Indonesia Pintar. Tapi yang dapat yang kaya atau yang miskin? Hah? Yang kaya atau yang miskin? Ada syarat keluarga tidak mampu nggak? Ada. Ada. Kamu pilih mana? Dapat KIP atau nggak dapat KIP? Pilih dapat KIP atau nggak dapat KIP, Bil? Ya kalau bisa nggak perlu dapat KIP, kira-kira begitu kan? Nah itu artinya apa? Ya kalian mesti bersyukur, nggak usah iri. Masa ada temannya dapat KIP kemudian iri? Padahal KIP itu menunjukkan bahwa itu berasal dari keluarga kurang
mampu, kira-kira begitu. Ya, mestinya kalian bersyukur, ya Allah, saya bersyukur ya Allah bapak saya bisa membiayai saya, kasihan teman saya yang dapat KIP itu, misalnya gitu. Ya, sorry ya, saya ngomong gini ini untuk memberikan contoh aja, konkret gitu, paham? Misalnya lagi kamu punya bapak, tapi bapakmu itu bejat misalnya, ya. Tapi ada orang nggak punya bapak, bapaknya sudah mati sejak kecil atau bahkan masih dalam kandungan sudah mati. Pilih mana? Punya bapak yang sudah mati sejak dalam kandungan dengan punya bapak bejat tuh. Pilih mana? Gak ada yang bisa dipilih ya kan? Lo gitu kira-kira. Nih misalnya saya aja, saya kan punya banyak teman yang melalui saya misalnya minta dihubungkan dengan siapa, mungkin dia berhasil mendapatkan jabatan yang bagus. Kemudian tiba-tiba ketemu dengan saya, datang ke tempat saya pakai Alphard misalnya. Lah saya pakai expander terus. Ya, dia nggak kasih duit saya. Iri nggak? Ya ngapain iri kan? Nggak perlu iri. Ada teman saya yang jabatannya bagus, duitnya banyak, tapi kemudian dia kehilangan istrinya misalnya. Gimana? Pengen begitu? Pengen mana? Nih saya tanya, kalau kalian punya jabatan bagus, punya duit banyak, istrimu hilang. Ada juga itu yang begitu itu. Nah, kalau kita kemudian melakukan evaluasi, melakukan perenungan, saya diberikan nikmat oleh Allah tidak pada harta yang banyak banget. Ya harta saya cukup, alhamdulillah bisa bikin pesantren ini, ya dapat duit dari mertua dan lain-lain, nilainya 15 miliar. Bahkan lumayan ya kan? Gak ngapa-ngapain disumbang mertua 7 miliar, begitu. Gak ngapa-ngapain dikasih duit Bu Sri 1 miliar untuk bikin rumah. Enak gak? Pilih mana? Kamu punya pekerjaan yang bagus, dapat duit 5 miliar, atau nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kamu cuma ngajar kayak saya ini, ya bikin usaha digunakan untuk kasih beasiswa, kemudian saya dikasih mertua untuk bikin rumah, bikin pesantren. Pilih mana? Pilih mana? Ya nggak usah pilih yang mana-mana, mau dikasih yang mana aja, ya terserah Allah kan gitu, ya kan? Paham? Ada orang yang jalannya harus bekerja keras, ada. Ya, bekerja keras dapat duitnya dari situ, itu ada. Ada orang yang bekerja keras, tapi duit hasil bekerja keras itu bukan untuk dirinya. Kayak saya ini, saya bekerja keras, tapi uangnya bukan untuk saya. Ya kan? Loh, saya pelihara sapi, saya bikin perkebunan tebu misalnya, ya, mengelola perkebunan tebu, mengelola apa lagi itu, rumput dan lain sebagainya itu, pelihara kambing. Tapi duitnya itu nggak untuk saya, gimana itu? Tapi alhamdulillah tadi istri saya orang yang baik, dikasih duit ibunya dipakai untuk bikin rumah, saya tinggal numpang di situ, maka saya nggak berani menikah lagi. Gitu. Maka kalian harus maklumi, saya nggak berani menikah lagi itu bukan karena takwa kepada Allah, bukan. Jangan kamu pikir saya ini orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan terlalu berlebihan itu memandang saya, bertakwa kepada Allah. Ya, takwanya itu takut pada istri tua itu levelnya. Begitu, ya. Itu kenikmatan, nah itu guyon namanya, kalian mesti paham ya. Masa saya takut sama istri saya, yang enggak lah gitu. Saya dan istri saya itu kalian kan tahu. Ya kan saya sama istri saya itu ya egaliter sekali, memberikan kesempatan untuk berargumentasi, memberikan kesempatan untuk nyopir dan lain sebagainya itu. Kasih kesempatan itu termasuk tadi itu wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala, paham maksudnya? Jadi enggak perlu itu kalian iri pada orang lain. Nah, termasuk yang disebut di sini adalah perempuan tidak perlu iri pada laki-laki dan sebaliknya laki-laki tidak perlu iri pada perempuan. Jadi istilahnya apa ini? Istilahnya apa ini? Hubungan yang bagaimana ini? Bima faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Itu hubungan yang bagaimana? Ini aslinya ini hubungan yang setara. Paham? Hubungannya ini setara, tetapi kesetaraannya itu bukan kesamaan peran. Kesetaraannya disebabkan oleh perbedaan peran, yang perbedaan itu masing-masing memiliki nilai keunggulan komparatif. Ini istilah kuncinya. Jadi laki-laki dan perempuan masing-masing punya apa? Keunggulan komparatif. Kalau dilihat ototnya, ya, laki-laki kalau dilihat ototnya, dilihat tulang-tulangnya itu lebih kuat dibandingkan perempuan. Tetapi ada faktor-faktor tertentu yang bisa membuat perempuan jadi lebih kuat. Yang ukurannya itu kalau dilakukan oleh laki-laki, laki-laki nggak kuat. Tadi kalau kamu bilang tadi itu, ini kata Bu Oki itu, perempuan itu, coba kalian lihat, kalian perempuan ini bisa melahirkan dengan
selamat ya kan. Kalau sekarang malah lebih enak lagi. Sekarang itu melahirkan itu kayak mencet jerawat aja. Jadi orang perempuan melahirkan nggak seperti dulu. Ya, kalau dulu melahirkan itu risikonya besar. Tapi kalau sekarang bisa dikatakan melahirkan tanpa risiko. Risikonya itu 0,000 sekian persen. Kenapa? Alat-alatnya sudah canggih. Maka oleh dokter Yu Hasan dibilang, ya nggak ada bedanya antara melahirkan dengan mencet jerawat, dengan mengeluarkan isi jerawat kayak UPO itu loh. Ya jerawatmu itu loh, kalau mengeluarkan cuma gini aja kan keluar. Itu kayak keluarnya bayi itu. Ya, melahirkan juga sekarang begitu, nggak ada risikonya. Nah, kalau dulu di mana? Di Eropa saja, karena melahirkan itu banyak perempuan yang meninggal, sehingga usia harapan hidup perempuan hanya 30 berapa? Berapa kemarin? Coba dicek lagi. Nah, gitu selalu pakai data, ya. Berapa usia harapan hidup Eropa tahun berapa itu? 60-an. Berapa? Usia harapan hidupnya berapa? Nah, itu kita harus pakai data. Kalau pakai data nanti jadi ngerti. Nah, sekarang ya perempuan juga nggak ada masalah. Jadi kalau kamu pakai tadi persamaan, tadi pakai analogi, kalau laki-laki diberikan kesempatan untuk hamil, dia akan kesakitan, ya nggak ada masalah sekarang. Ya, dia nggak akan kuat, ya kuat. Yang repot kan melahirkannya tadi, nggak akan kuat. Berdasarkan riset, laki-laki sudah minta dicopot elektroda yang memberikan efek nyeri, ya, ketika mau melahirkan itu pada bukaan ke-6 atau ke-7. Ya. Nah, sementara perempuan melahirkan pada bukaan ke-10, padahal laki-laki pada bukaan ke-6 mereka udah adu-adu gitu. Udah nggak kuat. Ya, 4 masih adu-adu tapi masih kuat. Tapi kalau sudah bukaan ke-6, ke-7 itu mereka udah nggak kuat, sudah pokoknya dilepas aja itu elektrodanya itu. Nah, tadi usia harapan hidupnya berapa? 41,2 tahun. Misalnya gitu loh, ya. Usia harapan hidupnya cuma 41 tahun. Maka pada saat itu yang sering saya bilang, di Eropa tidak ada masalah menopause. Karena sebelum mereka mengalami menopause, mereka sudah mati, begitu, ya. Nah, ini kembali lagi ke sini. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd min jihadid dunya awiddin fala yu'addi ila tahasudi wat tabaghudi. Nah, yang keliru di sini nih, yang perlu kita kritik keras nih, lirijali iku bagi laki-laki nasibun utawi bagian ai sawabun pahala mimma dari sesuatu yang dari pekerjaan yang iktasabu mengerjakan sama mereka ingma bisa babima dengan sebab sesuatu yang pekerjaan yang amilu mengerjakan sama mereka ingma minal jihadi berupa jihad wa ghairihi dan selain al jihad. Nah, kemudian dibandingkan walin nisa'i dan iku bagi perempuan nasibun utawi bagian mimma dari pekerjaan yang aktivitas yang iktasabna mengerjakan sopo an-nisa ing ma. Nah, cuma kemudian ini ditafsirkan dengan minto ati azwajihinna berupa taat kepada suami-suami mereka wahifdzi furujihinna dan menjaga farji-farji mereka. Terus gimana maksudnya ini? Maksudnya gimana? Kalau gini kan nggak linear. Kalau yang laki-laki pekerjaan mereka adalah jihad dan lain-lain. Sementara kalau perempuan kerjaannya cuma taat kepada suami-suami mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kalau pakai cara berpikir ini seolah-olah laki-laki tidak perlu menjaga farji mereka, begitu. Padahal laki-laki juga perlu menjaga farji mereka, paham? Loh, kalian kan harus logik nih. Paham nggak, Bil? Ya, kalau diartikan, ditafsirkan dengan wahifdzi furujihinna, maka seolah-olah laki-laki tidak perlu menjaga farji mereka. Ada bantahan? Bantahannya gimana? Mungkin masih ada bantahan. Iya, karena laki-laki pada zaman itu boleh menikah dengan perempuan dalam jumlah yang banyak. Oke? Paham? Berarti nggak perlu dijaga kan? Karena bisa kemana-mana itu, botolnya itu berarti. Berarti bisa ke banyak perempuan. Kalau toh misalnya dibatasi, nikahnya hanya 4, tetapi laki-laki bisa berhubungan seksual dengan para budak pada saat itu, dan jumlahnya banyak, gitu. Jawaban begitu benar apa enggak? Benar apa enggak? Coba, ayo, latihan kritis. Menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Kalau perempuan mau budak, mau enggak budak, yang boleh menyetubuhi dia cuma
Satu kan berarti kan? Paham? Berarti farjinya harus dijaga. Ini kalau pakai penafsiran ini. Tapi kalau laki-laki tadi, kalau pada zaman dulu istrinya boleh 4, berarti laki-laki punya kesempatan untuk berhubungan seksual dengan banyak perempuan. Kalau istrinya 4 berarti lebih dari 3 kan berarti banyak, lebih dari 2 kan banyak, ya toh? Dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia malah lebih dari 1 itu sudah banyak. Paham di sini? Pertanyaan saya, kalau tadi kalian diserang dengan argumentasi bahwa oh iya perempuan wahif di furujihinna karena mereka hanya bisa berhubungan seksual dengan satu orang, sementara laki-laki masih punya kesempatan untuk berhubungan seksual lebih dari satu orang, maka istilah yang digunakan wahif di furujihinna. Coba argumennya gimana, Bil? Firdaus, Nila, Bila, mana yang lain lagi? Yang lain kan nggak ada harapan saya, nggak ada harapan dapat jawaban saya. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa yang menjaga kemaluan tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki, dan ayatnya umum. Satu, tadi itu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi yang dimaksudkan menjaga kemaluan adalah menjaga kemaluan dari perbuatan seksual yang dilarang. Maksudnya itu bukan cuma dijaga untuk satu orang saja, tidak gitu. Ada lagi, misalnya itu di surat Al-Ahzab halaman pertama juz 22 itu, buka Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati. Loh gitu. Ya ada wal hafizina furujahum wal hafizati. Laki-laki. Maka kalau ini dikatakan tadi walin nisa inasibum mimma maktasabna, kemudian ditafsirkan min taati azwajihinna, kemudian wa hifdzi furujihinna. Ini adil enggak penafsiran begini ini? Enggak. Kalau mau memasukkan wa hifdzi furujihinna, mestinya mimma maktasabu di situ juga dimasukkan wa hifdzi furujihim. Mestinya begitu. Ini penafsiran yang tidak adil, begitu. Maka tugas kita mengkritisi kalau begini ini. Nah, berkaitan tadi tugas intelektual, ya begini. Maka sering saya katakan, lembaga pendidikan yang berkualitas adalah lembaga pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang mampu berpikir, sehingga kemudian menghasilkan kemauan dan kemampuan untuk melakukan kritik terhadap pandangan-pandangan, penafsiran-penafsiran, pemahaman-pemahaman lama yang salah seperti ini. Ini menurut saya salah, ya, atau sudah tidak relevan untuk hari ini dan masa depan. Kalau ini salah atau benar? Salah, menurut saya salah. Ya, penafsiran ini salah karena tadi tidak adil. Ya, karena di dalam Al-Quran ternyata ada istilah yang jelas sekali bahwa laki-laki pun harus menjaga kemaluan. Tapi kenapa di sini yang dikasih wahif di furujihin itu hanya perempuan, yang laki-laki kok tidak? Oh gitu. Paham ya? Ini paham beneran apa enggak? Paham beneran apa enggak? Paham? Ini jangan sampai kita ini tidak paham ya. Karena ya gini, jadi kalau kita lihat lagi itu, tadi saya bilang tadi itu, pemahaman masyarakat ini kan bertingkat-tingkat. Ya, ada masyarakat yang mayoritas. Mayoritas itu bisa disebut sebagai orang awam. Nah, orang awam ini sering mendapatkan pemahaman yang kemudian menjadi ideologis, padahal itu sebenarnya cuma strategis saja. Mestinya itu adalah pemahaman yang memudahkan mereka. Jadi dikasih pemahaman yang mudah-mudah aja lah, yang simpel-simpel gitu. Tapi kemudian itu dijadikan sebagai sesuatu yang seolah-olah ada kebenaran satu-satunya. Misalnya begitu, ya. Misalnya gini, misalnya. Ini yang sering saya bilang, analog lah ya. Karena orang jarang baca Quran, maka kemudian dibikinlah strategi. Strateginya diajak baca tahlil, diajak tahlilan. Bagus ya? Bagus. Tapi kemudian kalau tahlilan terus, jadi bagus nggak? Ya jadi nggak bagus. Kenapa? Tidak meningkat pemahamannya. Ya, bacaan kepada Al-Quran tidak meningkat. Maka saya sering katakan di sini, kalian jangan tahlilan terus. Yang harus kalian lakukan adalah baca Quran terus. Itu kan? Ya.
Dengan membaca Al-Quran terus, maka kalian akan memahami Al-Quran secara lebih komprehensif. Kenapa? Saya juga lihat tuh. Nanti kalian riset. Mestinya ini kalian riset nih. Coba ini. Firdaus. Kamu nulis disertasi apa? Kok disertasi? Kamu nulis apa? Skripsi apa? Skripsimu judulnya apa? Lo kok belum? Kamu semester berapa kok belum itu? Iya, kamu semester berapa? Lu semester 6 saya udah lulus. Kamu semester 6 kok? Ini kan semester 6 mau habis kan berarti kan? Saya semester 6 itu sudah selesai itu skripsi itu. Tinggal KKN terus mestinya ujian lulus tuh habis KKN. Cuma diskors aja itu. Nah ini kok semester 6 nggak punya judul itu gimana? Semester 2 itu mestinya sudah mengajukan judul. Kamu itu ya. Aktivis ketua Korkom kok gimana? Bil, judulmu apa Bil? Jangan ikut-ikutan lagi. Ketua Korkom jangan ditiru. Ya, jadi kalian harus punya itu judul yang berdasarkan pada realitas. Realitasnya apa? Contohnya, contohnya adalah gini. Saya perhatikan betul, ya. Ayat-ayat yang sering dikutip oleh para ustadz itu ayatnya kan itu aja. Seperti kalian kalau nanya sama saya, ayatnya ini aja udah ditanyakan berapa kali? Berkali-kali sampai saya bosan dan kemudian saya bilang jangan dibaca udah. Pertanyaanmu apa? Sampai bilang gitu kan saya. Padahal masih ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang sekalipun belum pernah kalian tanyakan. Kan kasihan ayatnya itu kan. Dia nunggu-nunggu kapan ini saya ditanyakan. Kapan ini saya dijadikan sebagai pokok persoalan itu. Jadi ada banyak ayat yang tidak dikaji oleh Pak Ustadz, tidak dikaji oleh Pak Ulama ya, yang mendapatkan gelaran ulama-ulama itu tidak mengkaji ayat-ayat itu. Nah ini kan kasihan ayatnya. Dia nunggu-nunggu itu, nunggu-nunggu ini anak Monas di situ nanyain tentang saya ini kapan ini? Saya dianak tirikan itu. Ayat kok kalian anak tirikan? Ada yang kalian tanyakan terus-menerus karena saking gampangnya itu. Tapi ada ayat-ayat yang karena itu berkaitan dengan konflik sosial, konflik politik, hubungan sosial, ya, hubungan antara satu entitas politik dengan entitas yang lain, hubungan antara orang Yahudi, Nasrani, Sobiin di Madinah pada saat itu, nggak pernah ditanyakan orang. Maka ketika ayat-ayat itu dibahas dan kemudian menghasilkan paradigma yang agak berbeda karena mereka memang nggak pernah tahu, maka itu dianggap sebagai kesesatan, begitu. Kan bahaya itu. Ya. Kalau begini ini akan menyebabkan umat Islam jadi kelihatan terbelakang lagi misalnya. Karena yang dibahas adalah sesuatu yang bersifat takhayul. Jadi membahas tentang apa? Misalnya membahas tentang roh, membahas tentang apa lagi? Yang kemarin itu. Bahas tentang apa kalian? Jin, malaikat, membahas tentang fenomena alam itu diliputi dengan takhayul. Maka kemudian jawaban-jawabannya adalah jawaban-jawaban yang tidak saintifik. Kalau kalian hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak terpelajar, kalian ngomongin apa saja mereka ikut, tidak ada masalah. Tapi seorang intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan jawaban terhadap temuan-temuan ilmiah baru. Misalnya nih, Yuval Noah Harari itu, ya, yang dibaca oleh Nabil itu. Yang baca ini kan kayaknya cuma Nabil nih. Cuma Nabil atau yang lain baca nih? Yang lain baca apa enggak? Baca. Ya. Coba Al-Quran kemudian menghadapi paradigma yang muncul dari penelitian ilmiah yang kemudian ditulis juga oleh Yuval Noah Harari itu, yang mengatakan bahwa manusia ini sudah ada sejak 400.000 tahun yang lalu. Sementara kalau kita lihat tafsir-tafsir konvensional, Nabi Adam itu usianya baru, coba kalian ketik dulu, jangan sampai nggak tahu. Ya, kalau kita lihat tafsir-tafsir konvensional, Nabi Adam usianya baru kira-kira 6.000 tahun yang lalu. Sudah jauh sekali. Manusia di dalam penelitian ilmiah tadi itu, yang dianggap ilmiah lah setidaknya, manusia sudah ada sejak 300.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Sementara di dalam pandangan-pandangan konvensional ini, Nabi Adam baru ada 6.000 tahun yang lalu. Maka kemudian ada yang bikin itu kan silsilah, itu Ahmad, Nabil dari bapaknya dilahirkan oleh ibunya, ibunya dilahirkan oleh ibunya lagi bin siapa lagi itu, kemudian sampai kepada Nabi Adam dengan bangganya, bukan menyebutkan silsilahnya sampai Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam sudah ada 400.000 tahun yang lalu. Lah salah apa enggak itu? Begitu itu. Jadi salah kan? Lo gitu. Itu berarti mengada-ada berarti. Lo gitu ya. Paham ini?
Nah, yang punya tanggung jawab untuk menjawab itu siapa? Apakah kalian akan berharap yang bisa menjawab itu adalah ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang bisa menghibur audiensnya? Ya nggak mungkin. Yang diharapkan siapa? Yang diharapkan adalah intelektual muslim yang punya kesempatan, punya konsentrasi untuk melakukan riset, dan kemudian dia melakukan rekonstruksi tafsir gitu. Misalnya ada pada siapa? Misalnya yang sudah memberikan perspektif tentang itu, yang terkenal lah ya. Kalau kita kan sudah sering ya melakukan kajian itu. Yang terkenal siapa? Misalnya, ternyata Nabi Adam dilahirkan. Siapa yang bilang begitu? Misalnya Pak Agus Mustafa bilang begitu, ya kan? Dengan berbagai macam argumentasi, dan argumentasinya juga berbasis Al-Quran. Lo berbeda, lo gitu, ya. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan perspektif, tingkatan-tingkatan pemahaman di dalam masyarakat. Nah, seperti ini juga tadi itu. Ini adalah tafsir yang perlu kita koreksi. Nah, maka ya sulit ya menghadapi orang-orang yang tadi pemahamannya dangkal, tetapi mereka itu sangat fanatik gitu. Ya karena tahunya itu. Maka saya sering mengatakan bahwa pandangan menyesatkan orang itu sesungguhnya hanya disebabkan oleh keterbatasan bacaan, dan bahkan bisa dikatakan mereka nggak baca karena mereka hanya mendengar. Coba kalau orang rajin baca, mendapatkan informasi yang berbeda, itu makin senang atau makin stres? Ya senang. Oh, ternyata ada alternatif lain. Kenapa? Karena kalau pakai penafsiran ini kayaknya buntu, ini kayaknya nggak cocok. Maka diperlukan alternatif lain. Nah, tugas intelektual muslim adalah tadi itu memberikan jawaban dengan jawaban-jawaban yang lebih saintifik, ya, sehingga Islam ini menjadi relevan. Nah, kalau nggak begitu, Islam sudah gulung tikar. Islam ini menjadi menarik di Eropa, di Amerika, di mana lagi yang sekarang jumlah orang Islam meningkat itu, justru di negara-negara yang di situ ada kebebasan berpikir. Maka kemudian mereka jadi berkembang. Nah, ini di sini nih kita bisa melihat sekali lagi ada penafsiran yang tidak tepat, tidak adil di sini nih. Walin nisa inasibum mimmat tasabat. Di sini dikasih min taati aswajihinna wa hifdzi furujihinna. Nazalat, ayat ini turun ayat ini lamma qalat ummu salamata. Lamma qalat, ketika berkata, siapa yang berkata? Ummu salamata, Ummu Salamah. Laitana apa artinya? Seandainya kami, seandainya iku kunna ada sopo kami, karena laita ada khobarnya, kunna ada sopo kami, ada iku rijalan laki-laki. Ya, seandainya kami ini laki-laki, fajahadna, maka akan berjihad sopo kami. Wakana lana, wakana dan ada iku lana bagi kami. Apa yang ada? Mithlu ajrir rijali, sepadan, setara dengan pahala kaum laki-laki. Berarti mereka pengen berjihad. Berarti tadi itu mimak tasabu bisa babima amilu minal jihadi, itu sudah benar penafsirannya, ya kan? Yang salah adalah mengartikan tadi, menafsirkan mimak tasabna dengan minto ati aswajihinna wa hifdzi furujihinna. Ini yang tidak benar. Yang benar mestinya adalah minal hamli. Yang lebih cocok berarti adalah minal hamli watolti warrodoati. Gitu dong, pinter kalian. Tumben kok pagi ini pinter, habis makan daging apa gimana? Ya kan? Ini berarti mestinya minal hamli watolti warrodoati. Catat tuh hati, ya. Bikin ini salah satu ayat yang mesti kalian jadikan sebagai fokus kajian, dan kemudian membangun paradigma tentang keadilan gender. Kalau ini bukan kesetaraan gender, tapi keadilan gender. Keadilannya gimana? Keadilannya kalau di sini laki-laki berjihad fisabilillah, kalau perempuan jihad fisabilillah itu kalau dulu perang, sekarang nggak ada perang sekarang bekerja. Bekerjanya harus menghasilkan uang yang cukup sehingga bisa digunakan untuk mengurus anak kalian. Laki-laki ini harus punya uang minimal 5 juta untuk mengurus 1 orang anak, begitu ya. Kalau kalian belum bisa begitu, berarti kalian belum bisa memenuhi kualifikasi sebagai kepala rumah tangga, karena di dalam ayat 34 ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi sudah punya keunggulan masing-masing, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kalau lihat ayat ini ya, dengan keunggulan masing-masing tadi, kemudian ditambahkan wa bima anfaqu min amwalihim,
Dan karena laki-laki menginfakkan dari harta mereka, berarti laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga karena apa? Karena memberikan nafkah. Kalau kalian tidak mampu memberikan nafkah, kalian tidak punya hak untuk menjadi pemimpin keluarga. Begitu, ya.